Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Markas, kembali lagi di Markas Margo 71 Podcast edukasi dan inspirasi. Pada episode kali ini kita telah kedatangan seorang murid di SDN Margo 1 Panolita Surabaya yang penuh dengan prestasi dan beragam bakat yang menginspirasi. Dengan perjuangan dan dedikasinya meraih banyak prestasi yang mengharumkan nama sekolah kami. Nah, penasaran bagaimana perjalanan dan perjuangan dari murid yang hebat kita kali ini? Kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Kak Sila. Hai Bu Iza, selamat siang Sobat Markas. Selamat siang Bu Iza. Selamat siang Kak Sila. Bagaimana nih kabar Kak Sila hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Bunda bagaimana? Alhamdulillah Iza hari ini juga baik dan selalu semangat ya menemani Kak Sila di Markas. Nah, Kak Sila bisa diceritakan nih tentang diri Kak Sila nih kepada Sobat Markas. Halo, perkenalkan nama saya Kaisula PK Raffana Wibowo, umur 10 tahun dari kelas 4C. Kak Sila ini dari kelas 4C. Bakatnya apa saja nih Kak Sila? Bakat saya adalah public speaking, modeling, dancing, dan juga memasak. Dari beberapa bakat tadi, ini bakat apa saja yang paling Kak Sila sukai? Bakat yang paling saya sukai adalah sebenarnya semuanya saya suka, tapi yang paling saya sukai adalah di public speaking dan modeling, karena dari situlah saya bisa menggali banyak prestasi. Dari bakat yang 4 bakat ya tadi Kak Sila yang sudah ditemukan dari Kak Sila ini ada 2 bakat yang disenangi oleh Kak Sila, yaitu bakat modeling ya tadi salah satunya. Nah, Kak Sila ini kenapa kok bisa memiliki banyak bakat ini Kak Sila? Apakah karena penasaran atau karena punya target tertentu nih Kak Sila? Awalnya saya penasaran, lalu saya bilang ke Mami, dan dari situlah Mami mengikuti saya banyak lomba. Kak Sila mulai kapan nih tahu kalau Kak Sila ini punya banyak bakat? Ini mulai kapan? Dulu saat saya kelas 3, guru saya, Bu Ratna, mengikuti saya lomba bercerita dan alhamdulillah saya menang juara 1. Itu tingkat sekolah atau sudah tingkat kabupaten nanti? Tingkat sekolah. Dengan prestasi yang diawali dengan lomba bercerita tingkat sekolah, nah Kak Sila mencoba banyak hal dan menemukan bakat di situ. Nah, bakat itu tidak hanya dipendam sendiri, tetapi juga dijadikan sebuah prestasi ya, yaitu sebuah lomba. Nah, sejauh ini nih Kak Sila ini mendapatkan prestasi apa saja dari bakat-bakat yang sudah dimiliki Kak Sila? Prestasi yang saya sudah dapatkan adalah juara 3 MC cilik, juara 1 dari cilik, juara 1 top model, juara 1 modeling, juara 1 lomba MC cilik competition tadi fair, dan masih banyak lagi. Iya, ini kalau teman-teman bisa lihat ya, pialanya yang bisa kita taruh di sini adalah sebagian kecil dari piala yang ada di rumah ini. Kalau kita sebutkan satu persatu ini bisa panjang nih durasi kita di Kak Sila ya. Nah, dari sekian banyak prestasi ya Kak Sila yang sudah didapatkan ini, prestasi apa yang menurut Kak Sila ini paling wow atau paling berkesan, paling teringat ini Kak Sila sampai sekarang? Prestasi yang pernah saya gapai, yang paling saya sukai adalah saya menjadi runner-up 1 Miss Cilik Jawa Timur 2025. Wow, keren ya dan luar biasa sekali. Sekali lagi ya, runner-up Miss Cilik Jawa Timur 2025 ini di tingkat provinsi. Ya, keren sekali nih Kak Sila juara 2. Aduh, bisa jadi deg-degan ini sama calon Miss. Bisa jadi nanti Miss Universe ya kalau kita lanjutkan gitu ya Kak Sila. Oke, Kak Sila bisa diceritakan nggak bagaimana sih Kak Sila ikut dalam kegiatan Miss Cilik Jawa Timur itu Kak Sila?
Saya tentunya mengerjakan tugasnya berupa membuat video profil, membuat video modeling, membuat video bakat, dan masih banyak lagi tugas hingga saya bisa menggunakan menjadi RNM 1. Oke, durasinya berapa lama itu Kak Sila untuk Miss Cilik itu Kak Sila? Saya mulai dari Agustus hingga Desember kalau nggak salah Iya. kemarin juga mengumumkan menjadi pemenang ya, karena Kak Sila ini hampir setiap minggu kayaknya selalu mendapatkan prestasi ya. Dari Agustus sampai Desember ini apakah hanya model aja yang ditampilkan ini Kak Sila? Tentunya tidak, saya juga menampilkan public speaking saya, dancing saya, dan saya menang atau kalah tetap saya terima. Oke, jadi prestasi di Miss Cilik Jawa Timur 2025 ini mencakup banyak bakat yang memang sudah Kak Sila miliki dan Kak Sila kembangkan di kompetensi. Oke, Kak Sila selain mengikuti lomba Miss Cilik Jawa Timur 2025, apakah Kak Sila juga akan mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya? Tentunya iya dong Bu, karena saya tidak hanya berhenti sampai sini saja. Saya masih banyak lagi target. Salah satunya adalah menjadi Miss Grand 2026. Miss Grand 2026 tingkat nasional mewakili Jawa Timur ya, karena tadi sudah runner up ya, juara 2, maka lanjut ke nasional ya, ke tingkat Indonesia. Wah, ini harus penuh dengan persiapan nih Kak Sila dalam mengikuti kegiatan Miss Cilik ya, Miss Cilik tapi sudah tingkatnya nasional. Nah, ada lagi Kak Sila, apakah ikut lomba itu saja atau ada lomba-lomba lain yang sedang diikuti sama Kak Sila nih? Ada, salah satunya adalah bercerita, OSN Olimpiade Sains Nasional. Oke, ini berarti Kak Sila ini Sobat Markas tidak hanya berbakat ya seperti tadi yang modeling, pidato, bercerita, tapi juga memiliki kemampuan di bidang akademik. Jadi akademiknya oke, non akademiknya juga luar biasa. Nah, Kak Sila, kalau OSN itu kan perlu belajar ya, dan lebih belajarnya adalah lebih ke arah materi gitu. Nah, gimana sih Kak Sila harus membagi waktu antara belajar akademik dengan belajar non akademik untuk mengembangkan bakatnya? Cara saya adalah ketika saya pulang sekolah, saya istirahat sekitar 1 jam, lalu saya belajar bersama mami, pelajaran sekolah, dan sorenya saya mengaji. Lalu malamnya saya belajar OSN bersama mami, dan hari Jumat dan Sabtu malam saya modeling, dan Sabtu pagi saya les MC. Wah, berarti Sabtu yang biasanya dipakai untuk anak-anak istirahat ya, bermain, ternyata digunakan oleh Kak Sila untuk mengembangkan bakat. Ya, bahkan mungkin di hari Minggu nggak libur ya Kak Sila ya? Enggak, saya pastinya hari Minggu biasanya saya lomba. Oke, jadi Sabtu Minggu tetap digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan bakatnya dan juga meningkatkan prestasi. Nah, memang ya Sobat Markas, setiap hari Senin ya di sekolah Maghrib 1 ini memang selalu mengumumkan ya pemenang-pemenang lomba dari anak-anak, dari murid-murid yang mendapatkan prestasi baik yang ada di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, Mbak Sila atau Kak Sila ini adalah yang paling sering ya kita sebut dalam kegiatan belajar prestasi. Nah, Kak Sila dari sekian banyak kegiatan, banyak lomba itu kira-kira Kak Sila merasa sulit atau merasa lelah atau enggak sih Kak Sila? Saya pernah merasa lelah ketika kegiatan sangat padat. Hari ini lomba, besok lomba.
Tapi biasanya saya menyemangati diri saya, ayo Sila semangat, dan saya melihat piala-piala saya dan saya pun kembali bersemangat. Oke, jadi Kak Sila ini sudah bisa memanajemen diri sendiri nih. Ya Sobat Marta, jadi ketika lelah, ketika masa sulit, bisa menyemangati diri sendiri. Nah, Kak Sila sejauh ini siapa yang paling berkontribusi atau paling mendukung Kak Sila dalam mengembangkan bakat Kak Sila? Yang paling mendukung saya adalah kedua orang tua saya, keluarga saya, dan guru-guru yang ada di Merdeka 1 dan juga Bukis. I love you Bukis. Ya, I love you Bukis. Ya, jadi memang sekolah Merdeka 1 ini selalu support ya kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah maupun yang di luar sekolah, yang tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi dan mengembangkan bakat dan tentunya dalam meningkatkan prestasi murid-murid. Nah, Kak Sila, kalau kita lihat banyak sekali piala yang ada di sini, kemudian ada medali juga, kemudian ada selempang, yang ini adalah bukti kalau Kak Sila ini mendapatkan banyak juara dalam banyak lomba. Nah, pernah nggak Kak Sila gagal atau tidak menang ketika mengikuti lomba Kak Sila? Saya sering gagal, tetapi saya menyemangati diri saya, ayo Sila semangat. Dan saya kembali lagi melihat piala-piala saya dan saya pun kembali bersemangat. Oke, berarti meskipun punya banyak piala ya teman-teman, ternyata Kak Sila ini juga pernah gagal ya, sekali, dua kali atau beberapa kali, meskipun dengan bakat yang dilombakan itu sama gitu, tapi mungkin karena yang mengadakan berbeda, kemudian bagaimana juri juga punya penilaian subjektif berbeda, maka Kak Sila juga pernah gagal. Tetapi ternyata kegagalan dari Kak Sila itu bisa disemangati oleh dirinya sendiri. Kak Sila gagal, kemudian bisa berkembang lagi, bisa bangkit lagi, itu motivasinya apa sih Kak Sila? Motivasi saya adalah bisa menyemangati diri saya sendiri tentunya, dan saya melihat piala saya lagi, dan saya juga selalu mengingat apa yang telah saya bilang dan saya kembalikan ke diri saya sendiri. Salah satu motivasinya adalah dengan adanya piala ya, makin banyak piala makin termotivasi ya Kak Sila ya. Iya ya, banyak piala banyak motivasi dan tentunya bukti dari banyaknya prestasi. Nah, cita-cita Kak Sila ini apa sebenarnya? Cita-cita saya adalah menjadi seorang artis yang sukses, tidak meninggalkan akademis, dan tetap menjaga adab sopan santun saya dan tetap berpegang teguh pada agama saya. Kayaknya nih Kak Sila sudah jadi artis ya. Artis cilik yang pastinya di nomor 1, siapa sih yang nggak kenal sama Kak Sila, dan pastinya juga Kak Sila sudah punya penggemar nih ya di dunia maya ya, atau di luar sekolah ini pasti sudah punya fans ya ini dari Kak Sila sendiri. Jadi sudah terbilang sebagai artis ini, tapi artis yang tidak hanya sekedar bisa menghibur atau menunjukkan bakat, tetapi tadi ada karakter. Itu ya Kak Sila ya. Kak Sila, tips ini Kak Sila untuk Sobat Markas ya yang ingin mengembangkan bakat seperti Kak Sila. Tipsnya adalah tetap percaya diri, karena saya percaya bahwa setiap anak mempunyai cahaya dan potensinya masing-masing. Ketika kita berani mencoba, berani belajar, dan berani bermimpi, maka kita sedang membangun masa depan diri kita sendiri. Terima kasih. Wah, luar biasa. Ini tipsnya yang sangat luar biasa dari Miss Kiki Jawa Timur yang akan go nasional Miss Grand 2020. Nah, terima kasih nih Kak Sila, sudah banyak sekali cerita, sudah banyak sekali inspirasi yang sudah kita dengar bersama-sama ya Sobat Markas dari perbincangan kita hari ini. Nah, Sobat Markas, perbincangan kita hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa setiap anak itu memiliki sinar sendiri-sendiri, memiliki bakat yang berbeda, memiliki bakat yang beragam, yang harus ditingkatkan dengan penuh semangat dan dukungan dari lingkungan sekitar, baik itu lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah dan lingkungan sosial lainnya. Semoga kisah inspiratif dari Kak Sila hari ini dapat memotivasi kita untuk terus belajar
selalu mencari tahu serta berani untuk mengembangkan bakat. Nah, Kasila semoga lancar ya, sukses dan juara untuk lomba-lomba berikutnya, terutama untuk Miss Grand Indonesia tahun 2026 mewakili Jawa ini. Baik, saya Bu Iza Dan saya Sila. pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya di Markas Margo Liga 1 Podcast. Podcast edukasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.